Selamat siang mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah komunikasi dan presentasi bahasa, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang the importance of body language in presentation, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dia dengan pentingnya penggunaan bahasa tubuh dalam presentasi, ya. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara fitur-fitur dari sebuah presentasi akademik itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah penggunaan dari media audiovisual, presentasi bahasa, delivery strategies, strategi penyampaian, body language, ya, atau bahasa tubuh. Visual aids are the videos, handout, PowerPoint that a presenter may use to enhance the presentation. Ini kajian yang sudah kita bahas juga pada meeting sebelumnya. Jadi dalam presentasi akademik itu ada penggunaan dari media audiovisual, yaitu seperti video, handout, ya, buku pegangan, PowerPoint, slide seperti itu. Dari presenter yang digunakan oleh seorang pembicara atau pemakalah untuk enhance, untuk memperjelas, ya, untuk menekankan informasi pada bagian presentasinya. Selanjutnya presentation language, yaitu bahasa dari presentasi. Structure used to introduce a topic or visual aid, provide example and sources. Artinya apa? Ada suatu susunan, ya, satu kelompok dari kata ataupun kalimat, ya, yang digunakan untuk memperkenalkan sebuah topik ataupun media audiovisual yang provide example and sources, artinya yang memberikan contoh dan sumber. Jadi itulah bahasa presentasi. Jadi memberikan atau menyampaikan sebuah topik, ya, ataupun penggunaan dari media audiovisual. Selanjutnya ada strategi penyampaian. Presenting in front of an audience include aspect of pace, volume, pronunciation, pitch, and fluency. Ini presenting, menyampaikan, ya, atau mempersembahkan in front of audience, tampil di depan audiens kita, ya, termasuk aspek of pace, ada jeda di sana, ya, volume suara kita, pronunciation, pengucapan, pitch, nada kita, ya, nada kita seperti apa, dan fluency, artinya kelancaran. Body language artinya bahasa tubuh. Ini yang mungkin akan kita lebih dalamkan pada hari ini, termasuk kepada gesture, ya, gerak badan, gitu, ya, facial expression, ini wajah, ekspresi wajah, stance juga, ya, movement, pergerakan, postur kita, that must be considered when practicing an effective presentation, yang harus dipertimbangkan ketika mempraktikkan presentasi yang efektif, ya. Inilah kira-kira 4 fitur dari presentasi akademik yang perlu kita gunakan untuk menjadi seorang pemakalah yang baik, ya, atau yang bagus di depan audiens. Selanjutnya kita akan bicara tentang apa sih pentingnya bahasa tubuh dalam presentasi. Kalau kita lihat pada slide kita, body language affect the way listener perceive information. Jadi bahasa tubuh itu mempengaruhi the way listener. Bagaimana cara seorang pendengar itu untuk mendapatkan informasi. Jadi dengan adanya bahasa tubuh atau penggunaan bahasa tubuh oleh speaker, pembicara atau pemakalah, itu dapat menambah informasi, lebih memperjelas sebuah informasi, ya. Yang pertama itu it helps to engage the audience. Jadi dengan adanya bahasa tubuh itu akan membuat engage the audience, artinya audiens itu merasa terikat dengan kita, menjadi satu kesatuan dengan kita. Akibatnya apa? Mereka tidak melakukan aktivitas apapun kecuali untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan, ya. Berarti engage, ya. Mereka ada hubungan keterikatan antara kita dengan audiens. Jadi akibatnya mereka fokus untuk mendengarkan
apa yang kita sampaikan. It tells how confident and persuasive a presenter is. Jadi dengan adanya bahasa tubuh itu juga menunjukkan confident, rasa percaya diri ya, and persuasive. Bagaimana caranya membujuk, merayu ataupun nada-nadanya yang memang friendly, yang ramah ya. Yang ditunjukkan oleh seorang pembicara atau pemakalah ya. Jadi dengan adanya bahasa tubuh itu kita bisa juga memperlihatkan kenyamanan kita dalam berbicara, ketenangan kita dalam berbicara ya. Bagaimana cara kita mengatur nada rendah, nada tinggi kita supaya tujuan kita dalam berbicara itu tidak hanya sebagai informatif tapi juga sebagai persuasif, membujuk, merayu seperti itu ya. Selanjutnya, it helps to highlight the ideas. Jadi dengan bahasa tubuh itu kadang-kadang dengan apa yang kita sampaikan dengan alat bicara kita, mulut kita mungkin masih kurang bisa dipahami. Tapi dengan ditambah dengan bahasa tubuh, maka hal ini akan lebih memperjelas apa sih ide itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita itu. It can nullify all efforts put into presentation. Jadi dengan adanya bahasa tubuh itu akan menggabungkan seluruh effort, usaha put into presentation. Jadi semuanya itu bersatu dia. Jadi ada PowerPoint, ada penampilan kita gitu ya, ada bahasa tubuh kita. Jadi semuanya itu akan bersatu ataupun digabungkan supaya seorang presenter itu dapat dia tampil dengan baik ya. Kira-kira seperti itulah dia. Oke, jadi kalau kita bicara tentang kategori bahasa tubuh, akan kita bahas sebanyak 5 poin. Jadi facial expression, ekspresi wajah, eye contact, kontak mata, postur, gesture, gerak badan, position of movement, posisi dan gerakan ya. Ini yang akan kita bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Kita masuk kepada facial expression. Nah, pada bagian facial expression ini, the first and most obvious thing to remember is to make sure that you are using your face at all. Giving a presentation with a blank face without any particular facial expression is like speaking in a monotone. Nah, mari kita lihat. Hal yang paling penting yang diingat, pastikanlah kita menggunakan your face at all. Artinya wajah kita ini penting ya. Jangan pasang wajah yang datar, wajah yang flat, wajah yang susah untuk dijelaskan gitu ya. Jadi kita harus ramah. Kita harus bisa membuat audiens kita itu tenang melihat kita. Janganlah pasang-pasang wajah yang tidak menarik, yang tidak dimengerti oleh audiens kita itu. Jangan memasang wajah-wajah yang seperti wajah kehilangan gitu ya. Atau wajah-wajah yang lagi jengkel atau marah, seperti itu tidak boleh kita pakai ya. Seandainya kalau kita memakai wajah yang standar atau satu ekspresi wajah saja, maka itu akan seperti monoton dia. No matter how great your content is, your audience will not be engaged. Seberapa bagus pun konten kita, dengan wajah yang monoton seperti itu, tidak ada ekspresi, maka dapat dipastikan audiens kita tidak terikat dia sama kita. Kalau sudah terikat sama kita, maka dia akan bosan, kurang fokus, gitu ya. Dan mereka akan melakukan aktivitas yang aneh-aneh nanti dalam presentasi kita. Dan akibatnya apa? Kita menjadi stres ya. Akan ada banyak risiko yang kita hadapi setelah nanti proses seperti itu. Even some simple step for the outset, such opening your eyes wider, raising your eyes brow little, and smiling can make a huge difference in setting the tone for your presentation. Mari kita lihat. Bahkan dengan hal-hal sederhana seperti opening your eyes wider, membuka mata agak sedikit lebar ya. Raising your eyes bro, kita angkat bagaimana alis ya,
Nah, itu penting juga nih. Ini alis tuh sungguh sangat berperan dalam wajah kita ya. And smiling, nih tersenyum ya, can make a huge difference in setting the tone for your presentation. Artinya apa itu? Jadi dengan adanya gabungan dari mata kita yang kita buka ya, raising eyebrows, mengangkat dikit alis mata kita atau menggerakkan alis mata kita dan tersenyum gitu ya. Hal ini akan membuat presentasi kita lebih menarik ya. Membuat presentasi kita itu lebih fokus dia. Sehingga akan membuat audiens kita itu akan merasa tenang dengan penyampaian kita. Nah, itulah sebabnya ketika kita penampilan itu wajah kita itu perlu kita bersihkan ya. Kalau perempuan jelaslah mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk penampilan ya. Mulai dari make upnya gitu ya, semuanya sudah lengkap untuk perempuan. Tidak perlu kita ajari untuk perempuan untuk facial expression ya. Tapi kalau ke laki nanti misalnya ya cucilah muka gitu ya, bersihkanlah nanti misalnya apakah ada kumis kita gitu ya, ataupun jenggot kita yang masih belum rapi gitu ya, rambut kita yang masih acak-acakan, itu yang perlu sekali untuk dipertimbangkan ketika presentasi. Kenapa? Wajah kita itu akan mempengaruhi dari penampilan kita, akan mempengaruhi respon orang terhadap kita. Kalau misalnya muka kita kacau bentuknya, tidak rapi kelihatannya, maka itu akan mengganggu proses dari audiens kita untuk fokus terhadap apa yang kita sampaikan gitu ya. And can make huge difference in the setting of tone for your presentation. Jadi nanti ketika kita semangat, ketika kita ceria, itu akan mempengaruhi tone ya, tinggi nada dari suara kita ya, jelas atau tidaknya nanti itu. Jadi dengan adanya wajah kita yang ceria, yang pemikiran terbuka dan senyum seperti itu, sehingga kita dapat nanti memiliki ekspresi wajah yang bagus dan menarik bagi audiens kita. Oke, kita lanjutkan lagi pada poin selanjutnya. Poin selanjutnya kita akan bicara tentang eye contact, kontak mata. Bagaimana pula caranya kontak mata ini? Yang pertama itu adalah make sure look at everyone. Artinya apa? Pastikanlah kita sebagai presenter, pemakalah itu kita lihat mata orang itu. Jangan sampai ketika kita bicara kita lihat langit-langit, kita lihat lantai. Itu akan mempengaruhi penilaian, itu akan mengakibatkan orang malas juga bertanya, atau nanti pertanyaannya begitu banyak karena gara-gara kita tidak mau menjelaskan apa yang disampaikan, dan itu akan bermasalah pada penguji ketika kita penampilan tapi entah kemana-mana kita lihat, itu sungguh bermasalah ya. Jadi pastikanlah kita memang ketika presentasi itu kita melihat mata orang itu, kita berinteraksi dengan audiens kita itu dengan gerak mata kita seperti itu ya. Yang kedua, don't be afraid of eye contact. Tidak usah cemas pula nanti dengan gerak mata ketika kita mendapatkan nanti orang yang bisa saja dia besar-besarkan matanya, atau misalnya matanya kedip-kedipkannya, itu tidak perlu pula kita ambil pusing untuk itu. Pokoknya kita tenang saja, kita fokus dengan gerak mata kita. Lihatlah ke seluruh dari audiens kita ya. Kita buka lebih lebar, jangan fokus kepada satu atau dua orang saja, tapi kita fokus kepada segala sisi dari audiens kita. Oke. Dan yang ketiga itu yang tidak boleh kita lakukan adalah janganlah stare. Stare itu artinya memplototi orang, itu tidak boleh ya. Kita besar-besarkan mata kita kepada orang, tidak boleh juga seperti itu ya. Berikanlah pandangan mata yang santai, yang ramah gitu ya.
Nah, itu sungguh sangat penting supaya nanti audiens kita itu merasa dekat sama kita ya. Penguji pun merasa kita itu tidak melawan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kadang-kadang ketika penguji itu memberikan pertanyaan terus kita pelototi mata penguji itu seolah kita melawan terhadap apa yang disampaikan, padahal mungkin bahasa tubuh kita bermasalah ya, tapi bagi mereka itu suatu etika yang tidak bagus ya. Jadi jangan kita besar-besarkan mata kita atau seolah-olah menantang dari audiens kita ataupun penguji kita terhadap presentasi yang akan kita tampilkan gitu ya. Selanjutnya ada kata postur atau posture. Yang pertama itu open, yang kedua strike, yang ketiga relax. Artinya di dalam postur, ya, badan, postur kita, yang pertama itu harus open. Jadi kita harus memiliki postur yang terbuka. Bagaimana caranya? A speaker should not cross his hand or legs. Jadi seorang pemakalah itu ketika nanti dia tampil, kalau dia duduk sih boleh-boleh saja, ada masalah sana. Tetapi ketika nanti berdiri, pastikanlah kita tidak boleh cross hands atau menyilangkan antara kaki kita ataupun jari kita, tangan kita ya, itu tidak boleh ya. Karena itu dapat mengganggu dari proses orang menangkap informasi dari apa yang kita sampaikan ya. Jadi posisinya tenang saja, posisi kita lurus, tidak ada yang kita silangkan, baik itu dari segi tangan ataupun kaki, tenang saja ya. Ketika kita nanti ujian seminar atau proposal, biasanya kita menggunakan sebuah meja ya, maka nanti kita kalau kita duduk juga tidak ada masalah nanti itu. Tapi ketika biasanya kalau untuk penampilan kita seringkali kita duduk untuk melakukan presentasi, maka tidak ada masalah nanti itu ya. Tapi nanti ketika kita melakukan presentasi di luar aktivitas seminar ini, maka ketika kita diminta berdiri, maka pastikanlah kita jangan sampai menyilangkan kaki kita, seperti kita menganggap remeh ya apa yang dilakukan terhadap audiens kita gitu ya. Yang kedua itu strike, lurus. Sledge make a presenter look worse as well as weaken his voice. Moreover, it's difficult to keep eye contact when you don't stand strike. Ini. Jadi walaupun kita berdiri nanti atau duduk, maka posisi kita tuh harus lurus ya. Harus tegap posisi kita itu untuk berdiri ataupun ketika kita duduk. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi dari suara kita, akan mempengaruhi bahasa tubuh kita ya. Akan mempengaruhi nanti penampilan kita. Kalau kita sering membungkuk gitu ya, maka lama-lama nanti suara kita akan menjadi hilang. Orang pun akan makin keras, audiens itu suaranya gara-gara penampilan kita yang buruk seperti itu. Maka cara yang terbaik itu adalah kita harus memposisikan tubuh kita itu harus strike, lurus dia ya. Kalau duduk itu memang harus duduk dengan baik. Jangan sampai kita menyandar ataupun kita misalnya posisi yang seolah kurang tepat untuk itu ya. Jadi pastikan tempat duduk kita itu memang memberikan posisi lurus pada diri kita ya. Kalau kita berdiri itu lain lagi. Jadi itu mungkin bisa kita melihat diri kita lurus ya, posisi kita berdiri. Tapi kalau misalnya nanti ketika kita duduk, maka pastikanlah posisi duduk kita itu lurus dia ya, sejajar dengan dengan posisi laptop kita ya. Jangan membungkuk ya, karena itu akan pengaruh jenis suara kita. Yang ketiga itu adalah relax, jadi santai saja. Jadi posisi tubuh kita itu relax saja, santai. Constraint posture complicates presenter gesture and breathing. Jadi dengan adanya posisi santai pada tubuh kita, maka aliran darah kita akan menjadi tenang.
jantung kita akan bergerak dengan normal, maka nanti itu akan memberikan suatu gerak tubuh ataupun bahasa tubuh yang lumayan bagus kita kontrol, dia akan otomatis keluar sendiri. Dan juga nanti kalau kita rileks, santai, itu akan mempengaruhi dari nafas kita ya. Kalau kita cemas, maka nanti seringkali kita akan cepat-cepat dalam berbicara ya. Nafas kita akan teresyok-syok ya, gara-gara kita itu memang terburu-buru ataupun bisa cemas ketika kita melakukan penampilan. Jadi ketika kita presentasi dalam bahasa Inggris, tenang itu penting. Relax ya, santailah dalam melakukan aktivitas, karena dengan santai itu semua akan membuat otak kita akan menjadi nyaman gitu ya. Hasilnya akan lebih baik dan itu akan mempengaruhi penampilan kita ketika kita melakukan presentasi. Oke. Selanjutnya ada gesture. Gesture itu gerak tubuh ya. Gerak tubuh. Untuk gerak tubuh, gesture must be open. Jadi gerak tubuh itu haruslah open ya. Open itu artinya open gesture are those directed to an audience to find favor in their eyes. Bahasa tubuh kita tuh harus bahasa tubuh terbuka ya, orang yang sanggup menerima kritik dan saran ya. Jangan memasang bahasa tubuh ataupun gestur kita seolah tidak menerima ataupun mencemooh ya. Kadang-kadang ketika mendapatkan pertanyaan yang mudah, mungkin kita merasa ada mimik dari wajah kita itu yang kurang bagus untuk dilihat ya, seolah kita mendapatkan pertanyaan yang murah ya. Itu tidak boleh seperti itu. Maka nanti pastikanlah gestur dari tubuh kita itu memang gestur orang yang terbuka atas kritikan, saran ataupun ide yang diberikan oleh audiens kita. Oke. Gesture must be broad. Semi-gesture are impressive and hard to notice. The general rule is gesture should be correlative with the size of room and audience. Broad gesture are those from shoulder highly expressive and they do work with opinion, question, calls to action. Nih. Di dalam proses presentasi biasanya kalau formal kita biasanya sih duduk ya. Kita memang dihukum dengan posisi seperti itu. Tapi nanti kalau seandainya kita melakukan presentasi dengan berdirikah nanti atau di luar dari meja, maka kita bisa menggunakan nanti misalnya kita berjalan kaki sedikit gitu ya, kita berjalan ke depan, atau balik lagi ke belakang, itu boleh-boleh saja untuk itu ya. Kenapa? Karena bahasa tubuh yang luas itu kita dapat mengontrol ya, dapat mengontrol besarnya ruangan itu. Bisa saja nanti itu ruangannya besar gitu ya, maka kita akan ke arah kiri atau kanan gitu ya. Tapi kalau kita memang ujian kita lebih kepada duduk, maka nanti yang akan dipastikan itu adalah gestur dari posisi duduk kita ya, bagaimana cara duduk kita nyaman, tidak ada permasalahan ya, dan kita mau mendapatkan kritik dan saran terhadap apa yang disampaikan. Gesture must be symmetric. The constant use of single hand seems like a presenter appeals to half of his audience only. Symmetric gesture send a presenter energy to his audience. Jadi gestur kita tuh harus simetris ya. Constant use of single hand seem like a presenter appeals to half his audience only. Nih. Jadi ketika kita melakukan dari bahasa tubuh, gesture, gerak badan gitu ya. The constant use of single hand seem like a presenter appeals to half of his audience only. Jadi misalnya ketika kita menggunakan single hand
sebelah tangan, nanti hati-hatilah kita menggunakannya, sapalah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jangan seolah nanti kita hanya misalnya mempromosikan ataupun menyampaikan sesuatu itu menggunakan tangan sebelah saja atau maka itu akan mempengaruhi dari gerak tubuh kita gitu ya. Jadi ketika kita memiliki gestur yang simetris yang sama dengan apa yang disampaikan, jadi antara mulut kita dengan bahasa tubuh kita itu biasanya dia akan menyatu. Ketika dia sudah menjadi simetris atau menyatu atau sambung menjadi satu, maka semuanya penampilan itu akan menarik. Bahasa tubuh kita itu akan otomatis keluar karena kita bisa mengontrol tubuh kita dengan baik, emosian tidak ada ya. Jadi dengan adanya diskusi yang baik, maka itu akan membuat penampilan seorang presenter itu baik ya, akan menjadi lebih bagus untuk itu. Jadi pastikanlah posture ya, bahasa tubuh kita melalui gerak badan kita itu memang positif ya, bukan negatif ya. Jadi positif dia, sehingga nanti dengan adanya gerak tubuh atau gerak badan yang bagus itu akan memberikan energi pada audiens kita terhadap apa yang kita sampaikan melalui presentasi. Oke, baik, kita masuk kepada topik yang terakhir, yaitu movement ya. Movement. The movement of your eyes, mouth, facial muscle can build a connection with your audience. Alternatively, they can undermine your every word. Eye focus is the most important element in this process. No part of your facial expression is more important in communicating sincerity, credibility. The pauses not only boost attention but also contribute significantly to comprehension and retention by allowing the listener time to process the message. Dari poin ini kita bisa melihat bahwasanya ada pentingnya gerakan dari mata, mulut, gerak wajah yang bisa menghubungkan antara pemakalah dengan audiensnya. Jadi ketika kita menjadi seorang pemakalah itu, kita harus menggerakkan dari seluruh dari wajah kita, mulut kita, maupun nanti bahu kita kah ataupun tangan kita kah, supaya bisa menekankan informasi apa sebenarnya yang kita sampaikan pada slide kita ya. Nah, jadi dengan adanya gerakan ya, ini ada permasalahan sedikit pada judulnya ya, itu seharusnya menjadi movement ya. Jadi dengan adanya gerakan dari seluruh anggota tubuh kita, itu akan memberikan significantly to comprehension and attention by allowing the listener time to process the message. Jadi dengan adanya penggabungan seluruh gerak tubuh dan juga gerak dari mulut, wajah gitu ya, itu akan memberikan informasi ya kepada audiens kita apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan, dan mereka pun memahami sebenarnya apa yang kita inginkan. Jadi bisa saja dalam proses penyampaian makalah kadang-kadang kita terfokus kepada pembicaraan, tapi dengan seiringnya kita berkembang, biasanya gerak tubuh kita itu akan bergerak, misalnya tangan kita kah, atau kepala kita kah, atau mata kita kah, ataupun gerak wajah kita, itu akan memberikan bentuk ataupun arti yang berbeda ya. Seringkali ketika kita bicara dalam ketika konteksnya itu adalah sebuah deskripsi, misalnya apakah itu sedih, biasanya bentuk wajah kita ataupun gerak tubuh kita dia akan menunjukkan rasa kesedihan juga ya. Ketika kita bicara ataupun membahas tentang kesenangan, biasanya gerak tubuh kita ataupun wajah kita ataupun mata kita itu akan menunjukkan
hal yang senang juga ya. Jadi itulah pentingnya ketika kita bicara tentang movement, gerak dan juga posisi ya. Jadi ketika kita nanti dalam presentasi, pastikanlah posisi yang kita dapatkan ataupun duduk kita sudah pada posisi yang benar. Jangan sampai nanti bermasalah, karena nanti kalau kita misalnya tidak nyaman, maka kita akan mengganggu atau terjadinya gangguan ketika proses presentasi ya. Oke, thank you.